Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, nenek jo mama, orang-orang muda, serta putih-putih bungsu, di mana saja berada, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbawan gala. Kini tiba kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, awak bersua balik untuk berbincang tentang adat di negari awak, negari Minangkabau ko di tapian katoko. Awak lanjutin cerita awak sebelum ko. Kini ko awak berbincang tentang prinsip adat. Prinsip adat nan babua mati itu tidak dapat berubah mutlak seperti hukum-hukum alam atau adat dan sebana adat tadi. Nan babua sentak dapat berubah sepanjang waktu, diubah menurut kesepakatan masyarakatnya. Kemudian ukuran dan nilai adat. Ukuran dan nilai adat ini ada dua. Yang pertama cupak usali, dianjak indak layu, dibubuk indak mati. Kemudian cupak buatan, gantang nan papek, bungka nan piawai, bajanjang naik, batanggo turun, bauku bajangko. Jadi cupak usali gua artinya nan tumbuh. Jadi kalau ponjo caro kini, misalnya orang pengulu-pengulu di dalam kaum itu disebut nalaba keturunan dari sejak saisua, itu nan disebut cupak usali atau limbago adat. Kemudian ada cupak buatan. Cupak buatan contoh organisasi bundo kanduang nan bundo pimpin misalnya. Itu dibuat kemudian. Jadi bukan berdasarkan ranji kaum atau keturunan secara matrilineal, tapi itu dipilih anggotanya. Gitu. Jadi ada perbedaan. Itu lembaga atau disebut juga organisasi adat, termasuk Elkam misalnya. Itu organisasi adat nan dibuat setelah merdeka. Pandangan orang Minangkabau terhadap alam semesta, tu calik di siko. Itu dinukilkan dalam petata petiti, pitua, ibarat, mamangan dan sebagainya. Dengan mengambil bentuk, sifat dan kehidupan dari alam semesta. Karena itu dasar utama dari adat dan kebudayaan Minangkabau dibagi atas ampek komponen. Yang pertama alam, yang kedua manusia, yang ketiga masyarakat, yang keempat individu. Awak cari ketentuan-ketentuan dari alam semesta. Semua fatwa adat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam alam. Bakarano, bakajadian atau hukum sebab akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Hakikat hukum alam, indak lakang dek pane, indak lapuk dek hujan. Itu hakikatnya. Itu bisa awak pelajari, awak terjemahkan sendiri. Hakikat adat dipakai baru, kain dipakai usang. Sementara hakikat perubahan dalam adat awak, sekali aja gadang, sekali tapian berubah. Jadi maksudnya, kalau aja sekali aja gadang, tapian tu berubah tampaknya, berubah bentuknya, tapi fungsinya tetap. Jadi itu konsep perubahan di orang Minang. Orang Minang tidak anti perubahan, tapi nan dirubah tu tidak hakikat. Dimisalkanlah, contohnya ke alam tekambang, sekali aja gadang, dia karena aja gadang, tapian beranjak, tapian tu beralih, tapian tu. Tapi fungsinya tetap sebagai tapian. Jadi itu juga untuk indak lakang dek panen, indak lapuk dek hujan misalnya. Adat dipakai baru, kain dipakai usang. Kemudian ketentuan-ketentuan alam terhadap manusia. Ayah batitiasan batuang atau alam. Manusia batitisan bana. Bule ayah dek pembuluh itu alam. Bule kato dek mau pakai itu manusia. Jadi selalu disanjangkan kalau ayah batitisan batuang. Jadi ayah itu kalau awak buan awak ilian jo batuang, hanya batitisan batuang menurutin alur batuang tu. Sementara manusia batitisan bana. Bule ayah dek pembuluh, tu ayah tu dibulean dek pembuluh, dek bentuk bejana tampaknya lalu. Kalau kini tu peralon nama bagai kan atau pipa. Tapi bule kato dek mau pakai, tu manusia. Jadi manusia membulean katonya jo mau pakai. Cupak sepanjang batuang, itu alam. Orang membuat ukuran, diambil dari batuang atau bambu, berdasarkan ruweh batuang itu. Jadi cupak itu sepanjang ruweh batuang. Adat sepanjang jalan. Itu sepanjang jalan kehidupan manusia. Kemudian ketentuan alam terhadap kelompok manusia atau masyarakat. Di balah-balah di Patigo, Sirawi, Pembalarotan,
luha dibagi 3, adat dibagi 8. Itu caranya ketentuan terhadap ba'a mengatur masyarakat. Jadi luha itu dibagi 3, luat tanah data, luat nan tuo, luat agam, luat nan tangan, luat 50 koto, luat nan bunsu. Kemudian adat dibagi 8. Itu bisa bicara adat nan dibagi 8 itu. Nah, adat nan dibagi 8 itu, adat nan 8 itu nan nampe tabang ke langit. Aso bulan 2 matahari 3 timua ampe salatan. Itu nan tabang ke langit. Nan nampe tinggal di bumi, rumah gadang, lumbung baperiang, sawah ladang, banda buatan. Itu nan tinggal di bumi. Jadi rumah gadang di bumi, lumbung baperiang di bumi, sawah ladang di bumi, banda buatan di bumi. Tapi nan tadi bulan, matahari, timur, barat itu di langit. Nah, itulah artinya. Kemudian perimbangan dan pertentangan. Dalam adat itu digambarkan di balun-balun sabalun kuku, di balun sabalun kuku, di kambang seleba alam. Jadi ada nan kontradiksi. Jadi di balunnya seragam kukunya, tapi kalau di kambang beko salabe alam, salawe alam. Jadi bantu awak awak kalau awak picau mata awak kan keteknya, tapi kalau awak buka itu contohnya seluas batas pandang awak. Nah, itu juga dalam persoalan-persoalan. Nah, dalam hubungan manusia, kemenakan menyembah lahir, mamak menyembah batin. Jadi dan si kemenakan kok terhadap mamaknya secara lahirnya hormatnya menyembah lah itu. Tapi mamak kok sebenarnya menyembah ke kemenakannya secara batin. Nah, jadi mengendalikan maupun mengajar atau mendidik kemenakannya bentuk itu. Kok anak di pangku kemenakan dibimbing orang kampung dipetengahkan. Jadi orang setiap orang Minang laki-laki inyo punya tanggung jawab dulu kalau awak singgung jo anak di pangku kemenakan dibimbing orang kampung dipetengahkan. Jadi inyo tidak hanya mengurus anaknya bertanggung jawab terhadap anak, tapi juga ke kemenakan kok makasihnya anak dari anak pedusinya. Nah, sudah tu orang kampung juga dipetengahkan. Anak di pangku jo pencarian, nah, jo pusako rendah, kemenakan dibimbing jo pusako tinggi. Nah, itu aponyo pembagiannya. Kok tagang bajelo-jelo, kok kandu badan tiang-tiang. Tu banyak lah kalau awak urai atau kurang ndak di luar, tempi ndak di ate. Leka mungkin tagang bajelo-jelo, kok kandu badan tiang-tiang. Kok makasihnya dari sisi bisa awak artikan untuk membuka ruang awak berpikir. Misalnya dalam memecahkan sebuah persoalan, kalau tagang saya, kaku saya masing-masing, itu persoalan tidak akan selesai. Berjelo-jelo persoalan itu. Tapi kalau sama-sama bisa memahami dengan pengertian yang bersama itu, sehingga badan tiang dan capek sudah itu makasihnya. Keseimbangan antara masyarakat dan individu serta hak individu yang otonom. Lama di awak ketujuh di orang. Jadi awak harus mempertimbangkan lama di awak itu mesti ketujuh di orang. Jangan lama di awak di orang dah ketujuh gitu. Awak mendapat orang kehilangan. Nah, itu banyak tuh apunyo. Nah, kebanyakan kini kan betulnya mendapat orang kehilangan sanagari gitu. Orang-orang koruptor kan itu tuh. Nyo mendapat banyak tapi jatah orang sekampung atau sanagari diambilnya gitu. Nah, itulah. Nah, di orang Minang lah diajar lama di awak ketujuh di orang. Awak mendapat orang yang tidak kehilangan. Jadi ada perimbangan disampaikan dalam bentuk pertentangan. Kemudian ketentuan alam terhadap individu. Ketentuan alam terhadap eksistensi atau kewajiban pribadi terhadap pribadi lain. Adat badusana mamaga dusana. Adat bersuku memaja suku. Adat berkampung mamaga kampung. Adat bernagari mamaga nagari. Adat di manyo taga, nyo harus memelihara tampeknya taga. Nah, itu ajaran orang Minang dan bersifat universal. Jadi mangko orang Minang kok painyo merantau ke mana-mana ndak pernahnya membuat kampung Minang dah. Painyo ke Amerika, painyo ke macam-macam orang Minang kok di mana-mana diasporanya sangat luar biasa. Sama orang Cina, sama orang Yahudi. Tapi ndak pernahnya membuat tampeknya merantau itu di samonnya kampung Minang. Tapi kalau orang Cina kadang-kadangnya 3 inceknya lah nama kampung Cina tu. Tapi orang Minang ndak. Itu dia karena konsep dalam hidupnya adat bersana mamaga dusana. Adat bersuku mamaga suku, adat berkampung mamaga kampung, adat bernagari mamaga nagari. Orang nan berguru ke alam terkambang. Jadi di majo selagi di alam, alam tentu bumi.
Inyo berarti inyo bisa situ. Jadi inyo ndak eksklusif dah orang Minang tuh. Ketentuan alam terhadap pribadi atau mutu pribadi. Rajo adil, rajo disambah. Kalau rajo itu adil disambah. Tapi rajo zalim, rajo disanggah. Jadi di orang Minang, kedudukan pemimpin tuh ndak tinggi mana doh. Di duluan sarantiang, di tinggian, di duluan salangkah, di tinggian sarantiang. Jadi maka kalau rajo tuh berbuat tidak baik, itu langsung bisa ditolak atau disanggah. Dia dikecein kayaknya bahasa itu tidak setuju itu demokrasi orang Minang. Kemenakan menyembah lagi tadilah dikecein mama menyembah batin. Anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Jadi singgu itulah dulu cerita awak ansu-ansu seketek kok panjang-panjang mana kok lupa. Mudah-mudahan kok umur semua panjang. Sesudah ko bersuah pulau awak balik di tepian kato ko bercerita melanjutkan cerita tentang negari awak Minangkabau ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.